Sejak Februari 2021 silam, Myanmar menjadi sorotan dunia. Kudeta, state of emergency atau situasi darurat diterapkan. Demonstrasi di mana-mana. Peperangan antara kubu militer yang memerintah dan sipil yang menolak terjadi di berbagai daerah. Kecaman menghujam Myanmar karena derasnya angka kematian akibat konflik yang tahun ini memasuki tahun kedua. Untuk memahami situasi terkini di Myanmar, Marcus Brand, Kepala Misi International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA Myanmar menyatakan, sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar beberapa tahun terakhir menuai banyak kecaman dunia. Bahkan, upaya genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine hingga keberadaan pemerintahan junta militer telah memakan banyak korban. It's hard to be certain, but the latest UN figures are that an additional 1 million people have been displaced internally since the coup. There was already a considerable number of internally displaced persons before the coup, because of course the country has not been at peace for decades actually, and there have been conflicts going on, and then there was the genocidal action against the Rohingya population in the last few years that has contributed a lot to the suffering and to the displacements. Dari angka yang disebutkan Marcus, sebagian pengungsi berada di Indonesia. Kementerian Luar Negeri mencatat, dalam 3 bulan terakhir Indonesia menerima tambahan 644 orang pengungsi Rohingya. Dengan tambahan angka tersebut, maka terdapat 1.500 migran etnis Rohingya terregistrasi di Indonesia. Dalam konteks jelang 2 tahun Myanmar, Indonesia memiliki peran krusial tahun ini. Sebagai negara pemegang presidensi ASEAN, Indonesia akan menaruh isu Myanmar sebagai salah satu isu prioritas kemeja ASEAN di Ministerial Retreat Perdana di Jakarta atau pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN. Jadi kita ingin implementasi 5 Point of Consensus ini menjadi platform utama, mekanisme utama dari ASEAN untuk berkontribusi untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Tetapi sekali lagi, yang dapat menolong Myanmar itu adalah bangsa Myanmar sendiri. ASEAN itu membantu mereka, ingin membantu mereka. Kan ini kan negara yang berdaulat. Jadi kita selalu sampaikan bahwa kita siap bantu, sebagai keluarga kita siap bantu, dan teman-teman tahu sejarah Myanmar sangat kompleks. Tapi kita sebagai keluarga kita siap bantu. Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyampaikan pandangannya. Dalam konteks Myanmar, ketegasan Indonesia sebagai ketua ASEAN dapat diimplementasikan salah satunya melalui penerapan R2P atau Responsibility to Protect. Salah satunya sanksi ekonomi dapat menjadi opsi. R2P ini memang konotasinya biasa menggunakan kekerasan ya, tetapi untuk ASEAN mungkin saya rasa tidak kita perlu gunakan kekerasan, tetapi kita gunakan sanksi-sanksi yang sifatnya non-kekerasan. Salah satunya adalah sanksi ekonomi. Jadi selama katakanlah Myanmar tidak mengikuti apa yang menjadi saran-saran dari ASEAN, maka mereka akan mendapatkan dampak sanksi ekonomi. Tetapi juga kita harus ingat bahwa kita harus berbicara dengan Cina, karena selama ini mungkin pemerintahan junta militer di Myanmar merasa yakin kalaupun mereka dikenakan sanksi ekonomi oleh siapapun, termasuk oleh ASEAN, maka mereka masih bisa bergantung pada Cina. Lebih, Hikmahanto Juwana menambahkan, dalam konteks ASEAN, isu perdamaian dan ekonomi di tubuh ASEAN adalah isu yang harus beriringan dicarikan solusinya, karena akan berpengaruh pada kestabilan regional. Hal yang tak kalah penting dalam pembahasan 2 tahun konflik Myanmar adalah kekompakan ASEAN. Dan Indonesia memiliki setidaknya 10 bulan ke depan untuk membuat ASEAN lebih kompak lagi. Tim Liputan, CNN Indonesia.